Oke, halo semuanya. Sebelumnya aku mau berterima kasih dulu ke yang udah meluangkan waktu ikut belajar bareng hari ini. Ya, aku harap kalian semua dalam kondisi siap dan sehat ya. Karena kalian udah mulai UAS besok. Terus aku mau ngasih tahu dulu buat belajar bareng kali ini itu pembahasannya nggak banyak-banyak banget. Aku sesuaiin sama kebutuhan kalian. Apalagi UAS kalian besok itu pilihan ganda ya, bener ya, Kak? Nah, jadi soal yang bakal kita bahas hari ini itu berdasarkan soal UAS tahun lalu, lebih tepatnya pas angkatanku yang ngerjain ya guys. Jadi waktu UAS angkatanku kemarin, UASnya itu nih ada 100 pertanyaan. Nah, tiap soal itu memiliki bobot 1 poin. Terus poinnya ini juga nggak ada minusnya. Jadi kalau misal salah jawab, itu nggak ada pengurangan nilai sama sekali. Nah, intinya kalau misal aturan kalian sama kayak angkatanku, nanti kalau misal ada waktu lebih, soalnya diisi aja jangan sampai ada yang kosong supaya kalian nambah peluang dapet poin gitu. Terus sebelum mulai ngerjain UAS, ini nanti dikasih lembar soal kayak UAS biasanya, kayak gini nih. Yang mana di lembar soal itu ada soal yang berisi password. Yang ini, nih, yang mana passwordnya ini itu dipakai buat ngebuka soal UAS yang ada di Stada. Nah, jadi nanti sebelum ke pembahasan soal UASnya yang kita bahas itu soal kuncinya terlebih dahulu. Terus soal yang bakal kita bahas itu khusus hitungan aja. Jadi untuk soal materi-materi atau teori, sementara ini belum aku masukin ke sesi ini dulu. Tapi insya Allah setelah belajar bareng nanti, aku share semua. Gimana sih cara nge-hide-nya? Nah, ini aku punya soal UASku yang kemarin. Ini aku sempat ngedownload juga. Kurang lebih kayak gini. Itu ada 100 soal. Nah, langsung aja ke soal yang pertama. Ini soal yang buat passwordnya tadi. Jadi buat soal ini aku harap kalian paham karena ini itu soal buat ngebuka soal atau password buat ngebuka soalnya. Jadi kalau misal kalian nggak bisa ngejawab soal ini, nanti kalian nggak bisa ngerjain dong. Nah, sekalian kalau misal habis ini kalian bisa review-review juga materi algoritma lain karena takutnya algoritma yang di soal kalian itu nggak sama sama yang di soalku. Yang di soalku ini kan algoritmanya Vigenere Cipar. Nah, siapa tahu kalian dapat algoritma lain, jadi jaga-jaga dipelajarin juga algoritma yang lain. Nah, jadi buat soal yang pertama, itu password soal adalah deskripsi dari Cipertext ini menggunakan algoritma Vigenere dengan kunci nama depan dosen pengampu mata kuliah. Nama dosen pengampu mata kuliah kita siapa guys? Kriptografi. Nama depan dosen pengampu mata kuliah kita itu Pak, enggak Pak, enggak ada Paknya sih. Bagus gitu kan. Iya, Nah, jadi kuncinya itu sama dengan bagus. Terus ini aku juga udah bikin tabel juga buat memudahkan kita mengerjakan soal atau supaya jelas aja sih atau tervisualisasikan dengan baik supaya gampang dipahami. Nah, kalau Vigenere Cheaper itu kita lihat dulu tuh eh, jumlah cheaper teksnya ini itu kan nggak sama ya dengan kuncinya.
jumlah huruf yang ciphertext ini kan banyak. Jadi untuk kuncinya, buat ngerjain soal ini kita harus mengulang kuncinya. Jadi bagus ini ditulis berkali-kali. Nih, ini yang jawabannya aku tulis berkali-kali kayak ini. Jadi bagus, 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 bagus. Sesuai dengan jumlah ciphertextnya. Nih, jadi kalian tulis juga ciphertextnya di bawahnya. Nah, kalau udah, ini buat ngerjainnya itu kita harus melihat tabel ini. Nah, harusnya sih kalian besok open book ya. Kalau open book nanti ininya di print aja. Biar kalian gampang ngerjainnya. Nah, caranya itu kalian lihat ini yang sebelah kiri itu menunjukkan baris. Nah, jadi yang kunci ini kita lihat di barisnya. Terus atasnya ini plain text. Plain text ini kita gunakan untuk mencari huruf-huruf yang jadi plain text dari ciphertext dengan kunci tersebut. Nah, caranya kita lihat kunci yang pertama itu kan B. Di tabel ini baris B ada di sini. Terus ciphertextnya itu J. Di baris B ini kita cari huruf J tersebut. Nah, ketemulah huruf J-nya ada di sini. Kita cek huruf J ini berada di kolom apa. Nah, huruf J-nya ternyata di kolom I. Jadi, plain text untuk soal ini adalah I. Terus, lanjut ke huruf berikutnya. Kuncinya itu ada huruf A. Berarti kita cari huruf N pada baris A. Kita cari, ketemulah di sini. Berarti untuk ciphertext N dengan kunci A, plain text-nya adalah huruf N gitu. Nah, ini tuh kita lakukan berulang-ulang sesuai dengan kunci dan ciphertext-nya. Dikerjakan dengan contoh yang tadi udah aku contohin gitu. Jadi buat soal ini ditemukanlah hasil informatika UPN unggul. Nah, karena yang di soalnya ada spasinya berarti jawabannya informatika spasi UPN spasi unggul gitu. Nah, buat soal yang tadi ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ntar kalau misal ada yang mau tanya, nanti kalian langsung aja ya guys. Selanjutnya itu soal pertama di sini. Soalnya Budi membuat sebuah pesan dengan isi selamat. Kemudian Budi menyediakan autokey yaitu pagi. Ini plain text-nya berarti selamat, terus auto key-nya atau kuncinya itu pagi. Nah, jika pesan tersebut diubah dalam bentuk kode dengan menggunakan algoritma Chipper, maka hasilnya adalah titik-titik-titik. Nah, berarti ini itu soalnya enkripsi kan. Nah, kalau auto key itu, dia tuh mirip-mirip sama Vigenere yang tadi udah kita kerjain. Tapi bedanya kalau Vigenere, kuncinya itu tadi kan diulang-ulang terus. Nah, kalau auto key itu justru kuncinya itu ditambah dengan plain text itu sendiri. Jadi, huruf awal plain text-nya ini tuh dipinjam dulu untuk kuncinya. Tapi, sebelum itu kita harus menghitung dulu jumlah dari plain text-nya itu hurufnya ada berapa. Kayak ini selamat. Selamat itu ada 7 huruf kan. Nah, kita tulis nih 7 huruf. Terus kuncinya itu pagi. Pagi itu hurufnya ada 4. Nah, untuk mencapai jumlah yang sama, plain text dan kunci itu harus jumlahnya harus sama. Di awal plain text-nya ini itu kan huruf sel. Jadi untuk kuncinya itu sama dengan pagi sel itu. Sehingga buat kuncinya itu
sama kayak plain text-nya, jadi 7 huruf. Terus setelahnya kita tulis nih. Ini aku juga udah bikin tabel yang mana ini menunjukkan kunci K, pagi sel. Terus di bawahnya juga aku udah menuliskan ciphertext-nya yaitu selamat. Nah, caranya caranya Ah, cakep itu banget ya. eh kita konversikan dulu huruf-hurufnya ini menjadi angka, dimulai kayak A itu dimulai dari 0 sampai dengan Z itu nilainya 25. Nah, buat P itu nilainya berarti 15. Ini P 15, terus A sama dengan 0, G sama dengan 6, S sama dengan 18, nih 18 nih. Terus E sama dengan 4, L sama dengan 11. Nih 11. Nah, ciphertextnya juga kita konversikan ke eh, ke dalam angka. Terus kalau misal udah dapat angka dari kunci dan juga ciphertextnya, kita hitung menggunakan rumus ini. C sama dengan P ditambah K sama dengan mod 26. Nah, di sini itu ini kebalik sih. Maksudnya, bener ding. Ini P. Ini kita jadi nyari ciphertextnya. Jadi ini aku tadi salah nulis, harusnya plain text, bukan ciphertext. Nah, rumusnya itu C sama dengan P ditambah K. P-nya itu untuk huruf pertama itu Ini kita adalah 18. Terus ditambah Mbak, dengan 17. Nah, terus mod hasilnya itu es masuk ya. Abang apa lu? dicari mod 26. Nah, di sini aku juga udah bikin tabel. Itu tabel untuk mod dari 26 itu sendiri. Misalnya ini 18 tambah 15 itu 33. Nah, kita cari di tabel ini, yang hijau ini. 33 itu mendekati dengan mod yang mana? Kalau di sini contohnya mendekati dengan 1. Nah, berarti 33 dikurang 26 sama dengan 7. Nah, 7 itu huruf apa? Kita cek di tabel yang ini, yang kuning ini. Ternyata 7 itu hurufnya H. Nah, berarti untuk ciphertextnya itu H. Ciphertext dari S-nya itu H. Terus kita cari untuk ciphertext dari huruf E. Huruf E itu nilainya 4 ditambah A sama dengan 0. 4 tambah 0 sama dengan 4. Modularity 26 sama dengan 4. 4 itu huruf E. Nah, terus cari juga buat huruf-huruf yang lain kayak misal L, A, M, A, T. Kalau misal udah dapat semuanya, dapatlah jawabannya Hi, He, E, R, I, E, E, E. Nah, gitu. Lanjut ke soal nomor 2. Ini soal nomor 2 itu kita eh, mencari mencari peluru itu ditulis sebagai apa. Dengan kalau misal sendok itu ditulis F H Q L A H, peluru ditulis apa? Nah, ini yang pertama aku tulis dulu plain text-nya itu kan sendok. Terus ciphertext-nya F H Q dan inilah. Terus sebelumnya aku ada cek
Tuh, S sama V itu jaraknya berapa sih? S, T, U, V. Berarti ada tiga. Nah, tiga ini dia nambahnya ke depan. S sama V itu jaraknya tiga. Terus E sama H itu jaraknya juga tiga. Terus N sama Q jaraknya juga tiga. Nah, setelah aku amatin, yang D sama A itu ternyata jaraknya beda sama yang tiga huruf sebelumnya. A sama D itu jaraknya tetap tiga, tapi dia eh, berjarak ke kiri atau berkurang gitu nilainya. Nah, terus yang O juga sama. O sama L itu jaraknya tiga, tapi dia berjarak ke belakang gitu, apa, mengurang gitu. Terus K sama H juga. Nah, dari ini aku dapat bagian satu sama bagian dua. Bagian satunya yaitu huruf yang berjarak plus tiga, yang bagian duanya huruf yang berjarak minus tiga. Terus aku bikinlah ini eh, rincian huruf A sampai dengan Z. Terus chippernya aku tulis dengan eh, membuat plus tiga untuk masing-masing hurufnya. Jadi udah aku rutin kalau plus 3 dari A sama dengan D. Berarti untuk B plus tiganya B gitu. Terus yang bawahnya tabel untuk berjarak minus 3. Nah, setelah membuat tabel ini berarti untuk peluru itu jawabannya bisa kita lihat di sini. Kita bagi yang pertama huruf P, yang per yang pertama huruf P itu ciperteksnya huruf S, kita tulis, terus E, ciperteksnya huruf H, terus L, ciperteksnya O. Nah, udah nih, dapat tiga nih. Karena tadi yang sendok ini dia terdiri dari dua bagian, jadi yang peluru ini kita bagi juga, bagi dua, yang bagian satu sama bagian dua. Jadi bagi dua tuh berarti tiga huruf yang bagian satu, tiga huruf yang bagian dua. Nah, U kita cari di bagian ciperteks yang minus tiga ini. Berarti ciperteks U sama dengan R, yang R ciperteksnya sama dengan O, yang U ciperteksnya juga R. Nah, jadi untuk soal nomor 2 jawaban yang benar itu soror. Oh iya, eh, jangan bingung ya kalau misal ini dari soal 2, soal soal satu, soal 2 langsung ke soal nomor 5. Karena tadi aku udah jelasin kan kalau yang kali ini tuh aku mau ngebahas soal yang hitungan-hitungan aja. Jadi kalau misal ada soal teori, nggak aku masukin. Nah, bersoal nomor 5 ini, apa, apakah nama algoritma kriptografi ini? Nah, ini kita bisa lihat ya guys. Eh, al, di gambar ini, alfabetnya itu digeser maju apa mundur. Kita lihat kan, ah ke sini itu digeser maju. Nah, karena eh, kalau misal digeser itu adalah konsep dari Cesar Cipar, jadi jawabannya ini Cesar Cipar. Terus yang nomor 8, nomor 8 soalnya mana? Bentar-bentar. Nah,
apakah kunci algoritma kriptografi ini? Nah, ini kita bisa lihat nih, kalau misal zigzag zigzag kayak gini, berarti algoritmanya algoritma relevan chipper. Kalau misal barisnya ada dua, berarti kuncinya adalah dua gitu. Selanjutnya ada soal yang ke-11, enkripsi teks asal berikut menjadi chipper text menggunakan teknik reverse chipper. Nah, plain text-nya itu asal sains komputer. Untuk soal ini itu menggunakan algoritma chipper, reverse chipper. Nah, reverse chipper itu gampang sih sebenarnya konsepnya. Kalau alfabet biasanya kan kita mulai dari A sampai Z. A yang jadi awal, Z yang jadi ujung kan. Nah, kalau reverse shipper itu kebalikannya. Jadi, Z yang jadi paling depan, A yang paling belakang gitu. Jadi nanti untuk plain text A, shipper text-nya Z. Terus B itu shipper text-nya Y. Karena itu kebalikannya gitu. Nah, di tabel ini aku udah bikin supaya kita gampang lah ngerjainnya. Terus untuk plain text-nya tadi aku juga bikin tabel supaya memudahkan kita juga. Terus berarti untuk plain text A itu sama dengan Z. Terus plain text B, wait, nih, plain text A itu sama dengan Z. Terus plain text S, mana nih S? S sama dengan H. Terus A sama dengan Z, S sama dengan H, S lagi sama dengan H, A lagi sama dengan Z, I sama dengan R, N sama dengan M, terus S sama dengan H, K sama dengan P, O sama dengan L, M sama dengan N, P sama dengan K, U, mana U? U sama dengan F, T sama dengan G, E sama dengan V, R sama dengan mana R? R sama dengan I. Nah, jadi untuk soal ini jawaban yang benar itu adalah ZH, ZH, HZ, RMH, PLN, KF, GVI gitu. Ada yang mau ditanya dulu nggak guys? Untuk soal sebelumnya yang udah dibahas? Oke, karena tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, Budi memberikan sebuah kode kriptografi kepada Anda dengan isi SKSST. Kemudian Budi menyertakan key akusa. Maka pesan yang disampaikan oleh Budi adalah, nih, ini, wait, aku lihat dulu. Ini sama, kurang lebih sama sih. Sama soal yang nomor berapa tadi? Iya, pokoknya nomor itu. Cuman karena ini kita berarti disuruh nyari plain text, kita pakai rumus yang P sama dengan C dikurang K mod 26. Nah, ini kita pakai tabel yang tadi udah aku siapin. Yang pertama, kita tulis dulu chipper text-nya, SKSST ini. Terus kita ubah dalam bentuk angka, kita lihat di sini. Misalnya S tadi angkanya berapa, S-nya angkanya 18 nih. Terus K,
K mana nih? K sama dengan 10 dan seterusnya. Terus kuncinya juga kita lakukan hal yang sama. Kita tulis di tabel ini, terus kita cek angkanya berapa. Setelah misal udah dapat, kita gunakan rumus yang ini. P itu sama dengan C, C-nya ini, K-nya ini. C-nya dikurang K, 18 kurang 0. Ini untuk huruf pertama ya guys. Em, Mana sih nambahin kolom? Ya pokoknya ini untuk eh, huruf pertama, huruf S, terus ini huruf K, S, S, T gitu. Jadi 18 dikurang 0 sama dengan 18. Mod 18 mod 26 itu sama 18. 18 itu di sini huruf S. Jadi plain text dari huruf S sama dengan S. Terus yang huruf K itu K-nya sama dengan 10. Ciperteksnya Ciperteks dari K-nya sama dengan 10, kuncinya juga 10 berarti 0. Mod 26 0. Terus 0 itu nilainya hurufnya A. Terus kita juga cari yang lain 18. Ini 18 dikurang 20 sama dengan -2. Terus -2 di mod 26 sama dengan 24. 24 itu huruf Y. Huruf Y. Terus kita cari juga S. S tadi udah ada jawabannya. S tadi plain text-nya sama dengan eh nah ini. Terus eh T dikurang 0, 19 dikurang 0 sama dengan 19. Mod 26 19 itu huruf T. Jadi untuk jawaban soal 19 ini jawabannya adalah sayap. Selanjutnya soal nomor 23. Soal nomor 23 ini udah kelihatan ya kalau misal zigzag kayak gini itu adalah algoritma relevance cheaper. Selanjutnya soal nomor 24. Nah, ini sama, cuman rumusnya beda sama yang sebelumnya. Sama-sama menggunakan sesar cheaper juga. Terus aku juga melakukan hal yang sama ya guys untuk soal ini. Yang pertama, kita cari dulu nilai atau eh, nilai dari plain text dan juga cheaper text-nya. Nah, untuk plain text-nya, yang pertama hurufnya L. L itu huruf eh, angkanya berapa? Angkanya 11. Terus E. E itu angkanya 4. T angkanya 19. T juga 19. E tadi 4. R sama dengan 17. S sama dengan 18. Nah, Cipertex ini juga kita cari angkanya. Terus kita pakai rumus ini. C dikurang P, 2 dikurang 11, itu sama dengan 9. Mod dari 26 sama dengan 17. Nah, untuk soal yang ini udah kelihatan nih. Nanti kalau misalnya udah ketemu eh, hasil modnya ini kelihatan kalau hasilnya itu sama-sama 17. Jadi untuk kunci soal nomor 24 ini jawabannya adalah 17. Lanjut ke soal berikutnya. Nih sama kayak yang tadi. Ini using Cesar Sipar dengan kunci 3. Ini dengan aku
menggunakan rumus yang sama kayak tadi. Atau enggak sih kalian bisa bikin tabel yang kayak ini tadi sih, yang digeser kayak gini. Nah, tapi itu aku nyontohin kalau misal kita mau pakai rumus. Rumusnya ini. Ini pertama kita cari dulu nilai dari plain text-nya. Terus pada nilai kuncinya 3 berarti untuk huruf A, plain text-nya 0 ditambah 3 sama dengan 3, mod 26 sama dengan 23 ya. Mod 26 sama dengan 3. 3 itu huruf D, terus untuk yang huruf L itu nilainya 11 ditambah dengan kuncinya 3 sama dengan 14. Mod 26 sama dengan 14. 14 itu huruf O. Nah, pokoknya yang lainnya juga sama caranya kayak yang udah aku jelasin sebelum-sebelumnya. Bersoal nomor 26 ini dapatlah hasilnya dos K dos KDHW. Nah, ini soal berikutnya, soal nomor 33. Ini gampang sih. Enkripsinya Hello World. Ini di soal kalian udah dikasih tabel juga. Ini udah ditulisin dengan kunci 3. Jadi untuk eh, hasil enkripsinya itu kalian baca per baris. Baris pertama itu HOL, terus baris kedua ELWRD, baris ketiga LO. Terus kalian langsung tulis aja di jawabannya. Nah, kalian tulis ini jawabannya. Terus lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu menggunakan operasi bitwise sort. Nah, yang mana untuk soal ini, kalau misal angkanya itu sama, berarti nilai sornya itu nol. Tapi kalau misal beda, kayak misal yang satunya nol, terus yang satunya satu, itu kan beda ya. Berarti eh, kita kasih nilai satu gitu. Kayak ini nih, aku contohin. Yang pertama itu di aku buat di kolom satu, terus yang kedua aku buat di kolom dua nih. Nih, untuk satu dan nol itu kan beda. Berarti hasil sornya kita tulis satu, terus yang nol sama nol karena itu sama, berarti hasilnya nol. Nah, ini juga sama berarti nol. Terus ini beda berarti satu, ini sama berarti nol, ini beda-beda, ini beda juga berarti satu, terus satu dan satu sama berarti nol. Nah, untuk jawaban nomor 36 jadilah kayak gini. Terus soal yang nomor 24. Ini reverse keeper. Ini sama kayak soal yang sebelumnya sudah dijelaskan. Reverse keeper itu kebalikan abjad. Jadi keeper teksnya Z yang pertama, terus A yang paling terakhir. Nah, berarti untuk mana nih? Nih, untuk keeper teks saya suka kriptografi, kita lihat nih. S, H berarti penteksnya S, terus kipernya berarti H. Terus A, kiper teksnya berarti Z. Y, berarti kiper teksnya B. A, berarti Z. Nah, ini sama kayak soal nomor berapa tuh tadi. Pokoknya kayak gitu lah kalian ngerjain. Ada yang membingungkan nggak penjelasan aku? Terus soal terakhir.
Nih, apakah kunci bagi sesar Shipper jika abjad pertama itu bermula dengan abjad F? Nah, eh kita lihat tadi F itu berapa sih? Dari A, B, C, D, E, F. Nah, berarti kuncinya itu sama dengan 6. Itu, guys. Ada yang mau ditanyain? Kayak ada yang mau ditanyain nggak? Oke, aku tunggu 2 menit kali ya. Aku tunggu, 3 menit aja deh. Sampai 20.10 ya, guys. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Saran aku sih buat kalian UAS besok, banyak-banyak ngapal sih. Karena kebanyakan soalnya kayaknya sih teori. Yang aku kemarin tuh, soalnya tuh banyak teori soalnya. Ya, itu asal kalian paham aja. Terus kalau misal paham kan, nggak lama banget ngerjainnya. Apalagi biasanya Pak Bagus ngasih waktunya sebentar nggak sih? Selagi menunggu, kalau misalnya ada yang mau tanya, nih aku spill soal yang aku kemarin, guys. Nih soal satu yang tadi udah kita bahas, soal nomor 2 juga udah. Nih, soal nomor 3 kan teori nih. Nih, tuh aku download dari punya aku kemarin. Nih kelihatan pilihannya apa aja, terus jawabannya apa. Terus kalau misal jawabannya salah nanti muncul kok. Nih kayak gini, kalau misal jawabannya salah nanti muncul X kayak gitu, terus di bawahnya ada jawaban benarnya. Real. Soal 100 kripto itu asli. Mantap. Nih kalian besok hafal-hafalin aja sih. Siapa tahu kan dari soal yang aku ada ini masuk di kalian besok. Siapa tahu Pak Bagus males bikin soal. Nih guys, soalnya tuh kayak gini. Soalnya emang 100 nggak sih? Kemarin angkatanku 100. Nih 100 nih. Nih, waktunya juga cuma berapa? Sejam paling. 130. Gila. Oke aman ya guys, nggak ada yang mau ditanya ya. Ngide. Tapi tapi kayak nggak ada nggak sih nilai minusnya. Kasian banget mahasiswanya kalau misal ada minus. Mana waktunya dikit, soalnya banyak, ada minusnya lagi. Kayaknya nggak deh. Oke guys, aman ya. Ibu set 130 soal. Semangat guys. Dihafal-hafalin. Oke, karena nggak ada yang mau ditanyain, mempersingkat waktu juga biar kalian besok bisa menghafal dan bisa belajar. eh Mungkin itu aja sesi belajar bareng dari aku. Kalau misal selama penjelasan aku ada yang membingungkan atau misal kurang menjelaskan dengan baik, aku mohon maaf ya. Eh aku kembalikan ke moderator. Amin.
Semoga selamat dari kripto. Baik, terima kasih Mbak Dea yang udah membawakan belajar bareng pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung juga pada malam hari ini. Semoga besok pas ujian bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Amin. Mungkin cukup aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk belajar malam hari ini kita usaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.